Bab 25, Pelatihan Ketua Tang. Mendengar ucapan Lulang Fusi merasa sangat tenang dan senang. Akhirnya sebentar lagi dirinya akan mengetahui kegunaan dari jubah yang diberikan seniornya. Karena dari keempat hadiah jubah itu yang sangat menarik perhatiannya, jadi apa kegunaannya? Tanya Fusi yang merasa sangat penasaran. Jubah hitam itu bisa membuat penggunanya tidak bisa dikenali. Tidak bisa dikenali bukan karena wujudnya berubah tapi karena di balik tudung jubah tidak menampakkan wajah sama sekali, ucap Lulang. Bukankah ini berarti jubah ini sangat istimewa? Kalau memang seperti yang kamu katakan, lalu kenapa senior Yung memberikannya padaku sebagai hadiah? Sahut Fusi. Mungkin karena itu tidak berguna untuknya jadi dia memberikannya kepadanya. Dia murid kedua Tang, sudah jelas dia memiliki banyak keahlian, ucap Lulang. Aku rasa yang kamu katakan ada benarnya. Kalau begitu aku sudah tidak penasaran lagi, sekarang aku bisa beristirahat, sahut Fusi sambil kembali melanjutkan langkahnya menuju kediamannya sendiri. Krit, selamat datang di rumahmu. Suara yang terdengar tidak asing membuat Fusi menghentikan langkah kakinya. Fusi menatap keempat seniornya yang berkumpul di dalam rumahnya dengan belasan hidangan mewah di depan mereka. Maaf jika kami masuk tanpa izin. Karena kamu junior kami, sudah sepantasnya kami menyambutmu. Apalagi ketua kita berbeda dengan ketua lain. Jika kami tidak berinisiatif seperti ini, mungkin saja malam ini kamu tidur dengan kelaparan, ucap Yung. Yang dikatakan wanita galak memang benar. Ketua kita yang berbeda dengan ketua lainnya tidak terlalu mementingkan persoalan makanan. Mungkin mulai dari besok kamu juga harus menyiapkan makanan sendiri, sahut Ran. Kalian berdua jangan membicarakan ketua, jika dia mendengar kalian akan aku mendapatkan hukuman, ucap Rax. Aku yakin ketua tidak akan datang kemari untuk saat ini, karena baru saja penerimaan murid baru, ketua akan sibuk di bawah, sahut Ran. Kali ini aku setuju dengannya, ucap Yung. Kalian terlalu banyak bicara. Lihatlah yang punya rumah masih berdiri di depan pintu, sahut Man. Tunggu apa lagi, kemarilah kita rayakan kedatanganmu, ucap Ran. Fusi yang tadinya hanya diam berdiri di depan pintu perlahan melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Fusi duduk di samping Rax dan Man yang sudah tidak sabar ingin menikmati makanan di depan mereka. Setelah mengambil makanan masing-masing, tidak ada satupun dari keempat senior yang saling berbicara. Semua makan dengan sangat rapi sampai habis bersih tanpa sisa. Makan bersama keempat seniornya, Fusi malah teringat masa lalunya yang tidak menyenangkan. Saat ini Fusi seperti memiliki keluarga karena makan di tempat yang sama dan bukan makanan sisa yang dimakannya. Tapi di satu sisi makan bersama seperti saat ini juga mengingatkannya pada Pak Tua Sung yang membuatnya pertama kali merasakan kehangatan keluarga. Fusi yang tinggal memasukkan suapan terakhir ke dalam mulutnya terdiam. Keempat senior yang melihatnya merasa bersalah karena mereka berpikir ada perkataan mereka yang membuat Fusi terus memikirkannya. Kamu kenapa? Apa ada perkataan kami yang menyakitimu? Tanya Yung. Fusi yang tersadar langsung menggelengkan kepalanya. Fusi suapan terakhir ke dalam mulutnya untuk menghargai keempat senior yang sudah susah payah menyiapkannya. Karena kita sudah selesai makan, sudah waktunya untuk saling menunjukkan roh hewan spirit masing-masing. Kami sebagai senior akan menunjukkan lebih dulu roh hewan spirit kami. Kamu yang terakhir menunjukkan kepada kami seperti apa roh hewan spirit kamu, ucap Ran yang langsung berdiri. Tidak bisa, ini sudah malam, sahut ketua Tang yang tiba-tiba muncul. Ketua, ucap keempatnya yang serentak, dia adalah murid baru. Dia hanya memiliki 3 hari untuk berlatih sebelum melawan 6 murid senior ketua Puan dan ketuaku, sahut ketua Tang. Bukankah kami sudah biasa seperti ini, menunjukkan roh hewan spirit masing-masing untuk perkenalan, ucap Ran. Aku bilang tidak bisa ya tidak bisa, karena salah satu dari kalian ada yang membantah aku akan memberikan kalian misi baru, sahut ketua Tang. Apa kami hanya diam saja? Kenapa kami juga harus menjalankan misi padahal kami baru saja pulang, ucap Yung. Misinya adalah mendapatkan kristal kehidupan yang ada di bawah pohon kematian. Waktu kalian hanya 3 hari, jika kalian lambat kalian tidak akan melihat pertandingan perdana junior kalian melawan murid senior ketua lain, sahut ketua Tang.
Tapi, Man yang ingin ikut protes langsung menutup mulutnya saat Ketua Tang melihat ke arahnya. Man dan Rax berbeda dari Ran dan Yung yang suka membantah. Karena ketua sudah memerintahkan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Keempatnya menghilang secara bersamaan meninggalkan Fusi yang dari awal hanya diam. Melihat keempat seniornya ingin rasanya Fusi tertawa, ternyata walau masing-masing berbeda sifatnya tetap saja tidak ada yang berani melawan Ketua Tang. Kamu juga tidak usah tertawa, cepat bereskan dengan semua lalu tidurku tunggu kamu di lapangan sebelum matahari terbit, ucap Ketua Tang dengan serius. Baik Ketua, sahut Fusi. Setelah Ketua Tang pergi, Fusi langsung membersihkan sisa makanan yang ada di depannya. Fusi bergegas membaringkan tubuhnya di kamar setelah membersihkan semuanya tanpa sisa. Di sini aku memiliki tempat tinggal sendiri, bahkan kamar sendiri yang sangat layak. Aku juga seperti memiliki keluarga baru, ucap Fusi. Jadi apa kamu merasa senang di sini? Tanya Lulang. Tentu saja. Tapi aku tetap tidak akan lupa tujuanku datang kemari, sahut Fusi. Bagus, aku jadi tidak perlu mengingatkanmu, ucap Lulang. Fusi yang merasa sangat mengantuk dengan cepat tertidur pulas. Lulang segera membangunkan Fusi yang harus berada di lapangan sebelum matahari terbit. Pelatihan pertama sangat penting, Lulang tidak ingin Fusi terlambat di latihan pertamanya. Padahal aku masih ingin tidur sebentar lagi, ucap Fusi yang baru bangun dan langsung bangkit berdiri. Setelah membasuh mukanya, Fusi bergegas ke lapangan. Sesampainya di sana, Fusi terkejut karena Ketua Tang sudah lebih dulu berada di sana. Cukup bagus, kamu datang tepat pada waktunya, ucap Ketua Tang. Sebentar lagi matahari akan terbit dan saat matahari terbit adalah waktu terbaik untuk melakukan pelatihan pertama, sambung Ketua Tang. Pelatihan apa yang harus aku jalani Ketua? Tanya Fusi. Aku suka karena kamu bertanya. Kamu harus melatih pernapasan kamu lebih dulu. Tarik nafas beberapa kali, setelah itu tahan nafas kamu sampai matahari terbit, ucap Ketua Tang. Mendengar ucapan Ketua Tang, Fusi merasa sangat terkejut. Masih ada sekitar setengah jam sebelum matahari terbit. Fusi ragu dirinya bisa melakukannya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Lakukan saja lebih dulu, setelah itu dengarkan arahan aku, ucap Ketua Tangi. Fusi yang menganggukkan kepalanya langsung menarik nafas berulang kali. Ditarikan nafas pelan Fusi lalu mulai menarik nafas panjang. Bagus, tahan nafas kamu, gunakan energimu untuk bertahan sampai matahari terbit, ucap Ketua Tang. Tetaplah seperti itu, aku pergi dulu, sambung Ketua Tang yang langsung menghilang meninggalkan Fusi yang masih menahan nafasnya. Bab 26, latihan tidak mudah. Fusi mengikuti apa yang dikatakan Ketua Tang. Fusi terus menahan nafas, pandangannya lurus ke depan melihat ke arah matahari terbit. Cara menahan nafas seperti ini akan sangat berguna untukmu mengelabui musuh dan hewan spiritual. Semakin lama kamu bisa bertahan semakin bagus untukmu, ucap Lulang. Fusi hanya mengangguk pelan sambil menundukkan kepalanya. Matahari perlahan terbit memancarkan sinar ke arah Fusi, menyilaukan matanya. Walau Ketua Tang mengatakan pelatihan tarik nafas hanya sampai matahari terbit, Fusi masih tetap menahan nafasnya. Fusi melakukannya karena menghargai Ketua Tang dan akan selesai menahan nafasnya setelah ketuanya datang. 2 jam kemudian Ketua Tang yang baru datang melihat Fusi yang masih dalam posisi semula. Tanpa sepengetahuan Fusi, Ketua Tang tersenyum dari kejauhan melihat kegigihan Fusi yang terus berlatih. Sudah cukup, sebelumnya aku mengatakan padamu kalau kamu bisa berhenti setelah matahari terbit. Tapi kenapa sampai sekarang kamu masih menahan nafas kamu? Tanya Ketua Tang. Fusi membuang nafasnya dengan sangat panjang sebelum menjawab perkataan Ketua Tang. Ketua hanya mengatakan pelatihan bisa terhenti setelah matahari terbit, tapi Ketua tidak mengatakan padaku kalau aku boleh berhenti walau tidak ada Ketua, ucap Fusi. Hei, aku benar-benar suka dengan pemikiranmu. Kalau begitu aku beri waktu kamu istirahat 1 jam, kamu bisa mencari makan. Aku akan membawamu ke kota, sahut Ketua Tang. Ketua Tang yang memegangi pundak Fusi langsung membawanya menghilang. Keduanya berpindah langsung ke kota hanya dengan satu kedipan mata. Aku sudah membawamu kemari.
Kamu carilah makanan untuk beberapa hari ke depan sekaligus. Ambil ini, ucap Ketua Tang sambil menyerahkan belasan keping emas ke Fusi. Tidak perlu Ketua, aku memiliki uangku sendiri, sahut Fusi. Apa kamu yakin? Tanya Ketua Tang. Fusi hanya menganggukkan kepalanya karena memang dirinya memiliki uang yang cukup. Ketua Tang adalah ketuanya yang akan membantunya menjadi sangat kuat, dirinya yang cukup merepotkan untuk itu tidak mau menambah merepotkannya lagi padanya. Kalau begitu pergilah 1 jam lagi aku menunggumu di sini, ucap Ketua Tang. Fusi menundukkan kepala memberi hormat Ketua Tang sebelum pergi. Karena waktunya hanya 1 jam, Fusi memilih membeli beberapa makanan yang sudah siap di pinggiran pasar. Semua yang dibelinya dimasukkan ke dalam cincin ruang. Setelah membeli banyak makanan, Fusi bergegas ke toko pakaian. Saat ini dirinya hanya mempunyai 1 baju. Fusi berpikir dirinya setidaknya membutuhkan beberapa pasang lagi untuk berganti. 1 jam berlalu dengan sangat cepat. Sambil memakan mantou daging yang dibelinya, Fusi bergegas ke tempat sebelumnya. Setibanya di sana, Fusi melihat Ketua Tang yang sudah menunggunya. Apa makanan yang selama beberapa hari sudah kamu siapkan? Tanya Ketua Tang. Sudah Ketua, sahut Fusi. Baguslah, kalau begitu kita kembali sekarang, ucap Ketua Tang. Keduanya kembali menghilang berpindah kembali ke perguruan. Fusi yang sudah mengisi perutnya sudah siap dengan pelatihan pertamanya. Berpindah di tempat yang sama membuat Fusi merasa kebingungan. Fusi hanya diam menatap belasan boneka kayu sudah berada di sana. Pelatihan pertama kamu adalah mengalahkan semua boneka kayu itu, ucap Ketua Tang. Bala Ketua, tapi sebelum itu bolehkah aku bertanya dan meminta satu hal, sahut Fusi. Melihat Ketua Tang menganggukkan kepalanya, Fusi tidak menahan diri. Fusi sudah tidak sabar ingin bertanya tentang bagaimana mengendalikan batu hitam. Aku ingin bertanya kepada cara untuk mengendalikan batu hitam yang kedua tanam di tubuhku. Tanya Fusi, memangnya kenapa dengan batu hitam itu? Tanya Ketua Tang balik, sebenarnya tidak ada yang salah dengan batu hitam itu, tapi aku juga ingin menggunakan kekuatanku sendiri dan tidak terlalu bergantung dengan batu hitam. Maka dari itu aku sangat ingin mengendalikannya, ucap Fusi. Mendengar ucapan Fusi, Ketua Tang kembali tersenyum. Banyak sifat Fusi yang sangat dikagumi termasuk ingin mengandalkan kekuatannya sendiri padahal dirinya bisa menjadi kuat dengan bantuan batu hitam. Aku masih belum bisa memberitahumu caranya, ucap Ketua Tang. Setelah tingkat latihan kamu naik sampai tingkat menengah aku baru akan memberitahumu, sambung Ketua Tang. Kalau begitu apa aku boleh mau satu hal sebelum bertarung melawan boneka kayu itu, sahut Fusi. Tentu saja, katakan saja apa yang kamu inginkan, ucap Ketua Tang. Aku ingin melawan boneka kayu itu tanpa menggunakan bantuan dari kekuatan batu hitam. Bisakah Ketua menyegelnya untuk sementara? Sahut Fusi, tentu saja, ucap Ketua Tang cepat. Walau tidak menyangka yang diminta oleh Fusi adalah itu, Ketua Tang tetap setuju. Lagi pula dengan tidak menggunakan bantuan dari kekuatan batu hitam dirinya melihat beberapa kekuatan yang dimiliki Fusi. Ketua Tang langsung mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Fusi. Setelah membaca mantra dengan pelan, Ketua Tang memberitahu Fusi jika dirinya sudah menyegel kekuatan dari batu hitam. Apa kamu sudah selap? Tanya Ketua Tang. Sudah Ketua, sahut Fusi penuh semangat. Sekarang aku akan mengaktifkan semua boneka kayu itu, ucap Ketua Tang. Fusi langsung bersiap menghadapi belasan boneka kayu yang sudah diaktifkan oleh Ketua Tang. Melihat dari auranya, Fusi sangat yakin boneka kayu yang akan dihadapinya lebih kuat berkali-kali lipat darinya. Sekarang aku ingin melihatmu bagaimana caramu mengalahkan mereka tanpa bantuan batu hitam, gumam Ketua Tang sambil menatap Fusi dari kejauhan. Bak, Fusi berulang kali terlempar jauh dan bangkit lagi. Fusi membiarkan para boneka kayu bergantian menyerangnya sedangkan dirinya hanya menerima serangan. Melihat Fusi yang sama sekali tidak melawan, Ketua Tang berpikir Fusi memiliki rencananya sendiri, karena Fusi bukanlah anak muda yang akan hanya diam begitu saja menerima setiap serangan. Seperti yang sudah dipikirkan Ketua Tang, Fusi yang menerima setiap serangan mencoba membaca pola serangan para boneka kayu.
Setelah berulang kali mendapatkan serangan fusi hanya bisa mengetahui setiap pola serangan mereka dan seberapa besar kekuatan yang mereka keluarkan. Karena sudah mengetahui semuanya, fusi yang terlempar untuk terakhir kalinya dengan cepat bangkit berdiri. Fusi tersenyum sendiri sambil selap menyerang balik para boneka kayu. Brak, brak, beberapa serangan brutal langsung diarahkan Fusi ke arah boneka kayu. Tidak lupa sambil menyerang Fusi menggunakan ingatannya untuk menghalau pola serangan boneka kayu. Melihat cara bertarung Fusi yang terlihat berbeda dari lainnya karena mengandalkan pikiran membuat Ketua Tang takjub padanya. Walau begitu boneka kayu yang digunakannya bukan kualitas rendah, Fusi masih membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan mereka sepenuhnya.